Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Uliana Siva, NIM saya 19240192. Di sini saya akan menjelaskan tentang malware analysis, reverse engineer, virus total, dan praktiknya. Malware analysis. Malware analysis adalah sebuah proses membedah sebuah program jahat seperti virus, trojan, ransomware, atau spyware untuk memahami apa tujuannya, cara kerjanya, dan apa dampaknya. Malware analysis adalah proses investigasi forensik digital untuk mengumpulkan semua petunjuk dari malware agar bisa mengidentifikasi, menghentikan, dan mencegah serangan serupa di masa depan. Tujuan utama malware analysis adalah untuk mengidentifikasi ancaman. Apakah ini ransomware yang mau mengunci data atau spyware yang mencuri kata sandi. Memahami cara kerja, bagaimana malware ini masuk ke sistem, apakah lewat email phishing atau yang lainnya. Menemukan indikator, mencari sidik jari unik dari malware. Mengembangkan pertahanan, memblokir alamat IP atau domain berbahaya, menilai kerusakan, seberapa parah dampak serangan ini. Metode analisis malware. Yang pertama ada analisis statis, yaitu proses memeriksa malware tanpa menjalankannya. Yang kedua yaitu ada analisis dinamis, proses menjalankan malware di lingkungan yang aman dan terisolasi, yang disebut sandbox untuk mengamati perilakunya secara langsung. Selanjutnya ada reverse engineer. Reverse engineering atau rekayasa terbalik adalah metode teknis inti untuk tindakan membongkar yang digunakan untuk menganalisis kode program malware. Tujuannya adalah untuk memahami struktur, dalam, alur kerja, dan fungsi malware tersebut secara mendalam. Reverse engineering dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu reverse engineering statis adalah proses menganalisis malware tanpa menjalankannya, menggunakan alat disassembler untuk mengubah kode mesin menjadi bahasa assembly, serta memeriksa string atau teks di dalam file. Reverse engineering dinamis, yaitu proses menganalisis malware saat program itu sedang berjalan, di mana lingkungan aman disebut sandbox, untuk mengamati perilaku nyata malware, seperti file apa yang benar-benar dibuat atau dihapus. Selanjutnya ada virus total. Virus total adalah sebuah situs web gratis yang berfungsi sebagai kumpulan pemindai antivirus, dan bukan program antivirus yang diinstal untuk melindungi komputer Anda. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis file dan tautan URL yang mencurigakan untuk mendeteksi malware, virus, worm, trojan, dan lainnya. Cara kerjanya yaitu mengunggah file yang dicurigai atau memasukkan URL ke web virus total. Virus total akan mengambil file dan memindainya menggunakan lebih dari 70 mesin antivirus yang berbeda sekaligus. Situs ini kemudian memberi satu laporan gabungan yang menunjukkan berapa banyak dari 70 mesin tersebut yang mengatakan file berbahaya atau file bersih. Oke, kita lanjutkan untuk prakteknya. Pertama, kita akan menganalisis suatu malware. Buka situs Malware Bazaar. Ini adalah perpustakaan milik publik, tempat penelitian keamanan berbagi sampel malware yang mereka temukan. Di sini kita tidak perlu mendownload, kita hanya perlu menyalin SHA-256 hash-nya. Nah, di sini saya sudah menyalin satu. Sekarang kita buka situs virus totalnya. Pada tab Search, tempel kode SHA-256 yang sudah kita salin sebelumnya, lalu tekan Enter. Langkah pertama adalah melihat
Theft Detection. Ini adalah kesimpulan lebih dari 70 mesin antivirus yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua vendor antivirus terkemuka secara positif mengidentifikasi file ini sebagai ancaman. Nama yang diberikan seragam, yaitu Trojan, Ransom, WannaCry, atau Win Ransomware Wana. Langkah kedua adalah memahami profil dari file ini di tab Details. Ini adalah file Win32.exe, yang berarti ini adalah program aplikasi yang dirancang untuk berjalan di sistem operasi Windows. Poin paling penting adalah unggahan pertamanya tercatat pada 12 Mei 2017. Ini adalah hari dimulainya wabah ransomware WannaCry secara global. Ini mengonfirmasi bahwa file yang saya analisis bukan hanya virus biasa, tapi adalah sampel asli dari serangan cyber bersejarah tersebut. Langkah terakhir adalah melihat tab Behavior. Tab ini menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan file ini ketika dijalankan di lingkungan aman. Di bagian Activity Summary ada dua perilaku yang sangat mencurigakan, yaitu file yang dibuat. Malware ini saat aktif akan membuat 3 file baru di dalam sistem, termasuk satu file program .exe dan satu script. Ini adalah cara ia menginstal dirinya sendiri. Network Comps. File ini tercatat mencoba menghubungi 543 alamat IP yang berbeda. Perilaku ini sangat berbahaya. Ia tidak hanya menginfeksi satu komputer dengan drop files, tapi juga secara agresif mencoba menyebar ke komputer lain di jaringan dan menghubungi server penyerang dengan network comps. Ini adalah ciri khas dari ransomware yang memiliki kemampuan worm. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.